Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel saya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Fadilah dengan NIM 1930201211 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi IPA yang berjudul Panca Indera, guna untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu mata kuliah pendalaman IPA MI yang diampu oleh Bapak Muhammad Afandi MPDI. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan mempelajari tentang alat indera manusia, fungsi dan pemeliharaannya. Manusia memiliki alat tubuh yang berguna untuk mengenal serta mengetahui keadaan di luar tubuh. Misalnya, mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengar suara atau bunyi di sekitar kita, kemudian hidung untuk mencium bau-bau yang ada di sekitaran kita, kemudian lidah untuk mengecap rasa, dan kulit untuk meraba. Nah, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit itu merupakan alat indera. Dari kelima alat indera tersebut lazim dinamakan yaitu panca indera. Mengapa panca indera mempunyai fungsi seperti itu? Bagaimana pula cara merawatnya? Baiklah, kita akan mengupasnya secara rinci. Yang pertama, yaitu indera penglihatan atau mata. Mengapa kita dapat melihat keindahan alam di sekitar ini? Tentu saja karena kita mempunyai alat penglihatan seperti mata. Dengan mata, kita dapat melihat bentuk, kemudian warna, ukuran, dan suatu benda. Bagaimana rasanya jika kita tidak dapat melihat atau buta? Ya, tentu dunia ini akan terasa gelap dan kita tidak dapat melihat keindahan alam semesta ini. Yang pertama, yaitu bagian-bagian mata. Nah, bagian mata itu terdiri dari bagian luar mata. Bagian luar mata itu terdapat alis mata. Alis mata itu berguna untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata. Oke, yang kedua yaitu kelopak mata. Nah, kelopak mata itu berguna untuk menutup bola mata. Yang ini. Kemudian, pernahkah kalian melihat seseorang yang tidur? Nah, bagaimana keadaan kelopak matanya? Orang yang sedang tidur dalam keadaan kelopak matanya tertutup atau menutup, mengapa demikian? Jika kelopak terbuka, maka dikhawatirkan sesuatu dapat masuk ke dalam mata. Kelopak mata akan segera menutup jika cahaya yang terlalu terang atau benda yang memancarkan ke dalam mata itu tanpa disadari kita akan berkedip atau langsung menutup mata secara refleks. Nah, fungsi kelopak mata berkedip antara lain yang pertama yaitu untuk membasahi mata. Yang kedua, mengiring kotoran keluar dari mata. Yang ketiga, mengistirahatkan retina dari terpaparnya cahaya yang terus-menerus memancari mata. Selanjutnya, bagian luar mata yaitu ada kelenjar air mata. Pada kelopak bagian atas terdapat kelenjar air mata yang selalu menghasilkan air mata. Ketika kita menangis, mata kita akan mengeluarkan air mata. Air mata berguna untuk melindungi atau membasahi kornea mata, kemudian melindungi mata dari kuman, dan kemudian yang ketiga, menjaga mata dan bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan lembut. Dan bagian luar mata yang terakhir yaitu bulu mata. Bulu mata
dapat diumpamakan sebagai tirai atau kisi-kisi. Nah, kegunaan bulu mata tersebut antara lain mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata apabila cahaya tersebut terlalu kuat. Nah, yang kedua yaitu mencegah debu atau kotoran agar tidak masuk ke dalam mata secara bercepat. Selanjutnya yaitu cara perawatan mata. Agar mata kita tetap sehat, maka kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, mengusahakan untuk makanan atau memakan makanan yang mengandung vitamin A, antara lain seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, contohnya misalnya seperti wortel. Kemudian yang kedua yaitu jangan membaca di bawah penerangan atau yang terlalu redup dan atau yang terlalu terang. Yang ketiga, saat membaca, jarak tulisan dengan mata diusahakan sekitar 30 cm. Jangan membaca yang keempat yaitu jangan membaca buku atau menonton televisi sambil terbaring. Yang kelima, hindarkan mata dari kotoran atau debu dengan cara memakai kacamata dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu jika mata terasa sakit, cepatlah kita pergi ke dokter. Panca indera yang kedua yaitu indera pendengar atau telinga. Bagian-bagian telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik, Hertz atau Hz. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap lalu diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima oleh daun telinga. Pada lubang telinga terdapat kelenjar minyak. Pada fungsi kelenjar minyak bagian telinga kita. Apakah kalian tahu apa fungsi kelenjar minyak bagi telinga kita? Nah, fungsi dari kelenjar minyak bagi telinga kita yaitu telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, kemudian tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang tersebut disebut tulang pendengaran karena telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Di telinga bagian tengah terdapat saluran eustachius. Eustachius itu yang menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga mulut. Kemudian fungsi saluran ini adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jongrong, tingkap bundar, kemudian 3 saluran setengah lingkaran dalam rumah sifut atau koklea. Pada rumah sifut terdapat ujung-ujung syaraf, pendengaran atau alat keseimbangan tubuh. Gangguan-gangguan pada telinga. Yang pertama itu contohnya seperti tuli. Nah, tuli itu adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan gendang telinga yang tersumbat oleh ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran pada orang yang telah berusia lanjut. Ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya
gendang telinga dan kurang baiknya antara hubungan tulang pendengaran. Yang kedua yaitu conge. Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Itu yang infeksi itu disebabkan oleh bakteri. Cara merawat telinga. Yang pertama, biasakan agar telinga selalu dalam keadaan kering. Yang kedua, hindarkan telinga dari benturan keras atau benda keras. Yang ketiga, hindari suara yang bising. Dan yang terakhir, bersihkan telinga dengan benda yang halus dan bebas kuman. Nah, yang ketiga yaitu alat indera pembau atau pencium, yaitu hidung. Nah, bagian-bagian hidung itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidup atau tengkorak. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang sering disebut bulu hidung atau silia. Bulu hidung dan selaput lendir berguna untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara pernapasan. Kotoran tersebut dapat berupa debu, kuman, dan cairan. Cara kerja hidung. Bagaimana proses hidung mencium suatu aroma atau bau? Sebagai benda gas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lainnya di dalam udara. Saat kita menghirup suatu pernapasan, udara pernapasan, bau akan ikut masuk ke dalam hidung. Di rongga hidung, bau akan dilarutkan di dalam lendir. Dalam lendir, selanjutnya rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman atau saraf pembau oleh otak. Rangsangan tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau yang masuk ke dalam hidung. Cara perawatan hidung. Hidung harus tetap segar agar berfungsi dengan baik, yaitu beberapa cara merawat hidung. Yang pertama, menghindari benturan yang keras terhadap hidung. Yang kedua, menutupi hidung dengan menggunakan sapu tangan atau masker jika berada di tempat yang udaranya kotor atau tercemar dengan debu. Baik, yang keempat ada indera pengecap atau lidah. Bagian-bagian lidah, alat indera pengecap kita adalah lidah. Menggunakan lidah kita dapat membedakan macam-macam rasa. Rasa yang berbeda dikecap oleh bagian lidah yang berbeda. Nah, pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil. Pada bintil-bintil tersebut merupakan ujung-ujung syaraf pengecapan yang sangat peka terhadap rangsangan rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Nah, cara kerja lidah, makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut itu akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap tersebut, rangsangan yang diteruskan oleh pusat saraf pengecap itu akan ke otak. Selanjutnya, otak akan menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Fungsi lidah sebagai indera pengecap dapat terganggu jika lidahnya sedang sariawan. Sariawan itu adalah salah satu jenis infeksi jamur yang berupa bintik-bintik putih yang menyerupai sisa-sisa susu pada lidah, kemudian langit-langit mulut dan gusi. Pada penyakit ini disebabkan karena kekurangannya vitamin C. Yang keempat yaitu cara perawatan lidah. Nah, agar lidah kita terlihat sehat,
Kita harus membiasakan merawat lidah sebagai berikut. Yang pertama, biasakan makan makanan sayuran dan buah-buahan, dan terutama mengandung vitamin C. Yang kedua, hindari makanan atau minuman yang terlalu panas atau dingin. Yang ketiga, berkumur-kumur setelah makan. Dan yang terakhir, jika sakit gigi, sikatlah pada lidah dengan sikat lidah. Yang terakhir yaitu indera peraba atau kulit. Tubuh kita diselimuti oleh kulit. Kegunaan adanya kulit adalah melindungi bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan sebagai indera peraba. Nah, bagian-bagian kulit dan fungsinya, yang pertama itu adalah epidermis. Epidermis itu merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis tersusun dari atas kulit ari dan lapisan Malpighi. Pada epidermis juga terdapat saluran keringat atau lubang kulit atau yang disebut dengan pori-pori dan ujung rambut. Yang kedua yaitu dermis. Nah, dermis ini berada di bawah atau di sebelah dalam epidermis. Pada dermis terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar rambut, pembuluh darah, syaraf, dan reseptor indera peraba. Dan yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak yang berguna untuk menghangatkan tubuh. Nah, cara merawat kulit. Yang pertama, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Yang kedua, mandi 2 kali sehari. Yang ketiga, lindungi kulit dari sengatan matahari secara langsung. Dan yang terakhir, jangan memakai pakaian basah karena dapat menyebabkan penyakit, misalnya seperti jamur atau bakteri yang ada di dalam kulit kita ini, dimana akan membuat kulit kita itu menjadi terasa sakit atau terluka karena terserangnya jamur tersebut dan bibit-bibit penyakit lainnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas. Saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.